Sekarang kita akan membahas part 2 dari listrik statis. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada penangkal listrik dan juga generator Van de Graaff. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama ada penangkal listrik. Adik-adik pernah gak sih ngebayangin ketika adik-adik di gedung yang sangat tinggi, kemudian terjadilah hujan petir. Nah, walaupun kita di tempat yang tinggi, tapi kenapa ya kita nggak kesambar petir? Jawabannya adalah karena adanya penangkal petir. Jadi, penangkal petir ini ditaruh di puncak rumah agar listrik menyambar penangkal petirnya, bukan ke rumahnya atau bukan ke gedungnya. Begitu. Prinsipnya, muatan listrik negatif dari petir akan mengalir ke kabel tembaga dan akan disalurkan ke ground atau bumi. Begitu. Yang kedua, adik-adik pernah lihat gak sih gambar ini? Atau mungkin pernah nyoba alat yang kayak gini. Ketika kita pegang, rambut-rambut kita jadi berdiri. Nah, alat itu adalah generator Van de Graaff. Ditemukan oleh Van de Graaff, makanya dinamakan generator Van de Graaff. Nah, generator Van de Graaff ini digunakan untuk pembangkit listrik dalam skala laboratorium. Sekarang kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini adalah materi terakhir dari listrik statis. Jadi, pada tahun 1784 terciptalah hukum Coulomb yang berbunyi besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Jika disederhanakan, hukum Coulomb ini adalah F sebanding dengan muatan benda dan F berbanding terbalik dengan jarak benda. Sehingga kita dapat membuat rumus dari hukum Coulomb ini, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya yang memiliki satuan Newton. K adalah konstanta, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1 yaitu muatan benda 1 yang memiliki satuan Coulomb. Kemudian Q2 yaitu muatan benda 2 yang memiliki satuan Coulomb. Dan R yaitu jarak antara benda 1 dan benda 2. Nah, adik-adik, terkadang adik-adik ketika mendapatkan soal akan menemukan muatan benda yang memiliki satuan mikrocoulomb dan nanocoulomb. Jadi, adik-adik harus ubah dulu nih dari mikrocoulomb atau nanocoulomb menjadi coulomb, di mana 1 mikrocoulomb adalah 10 pangkat min 6 coulomb dan 1 nanocoulomb adalah 10 pangkat min 9 coulomb. Begitu adik-adik. Untuk lebih mudahnya, mari kita coba membahas soal tentang hukum Coulomb. Contoh yang pertama, jika dua muatan titik yang sejenis dan sama besar, yaitu QA dan QB,
adalah 1 kali 10 pangkat min 8 kolom. Berada pada jarak 10 cm satu dengan yang lainnya. Jika K adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter per kolom kuadrat, maka gaya tolak yang dialami kedua muatan tersebut adalah: pertama, kita cari tahu dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang diketahui, QA dan QB adalah 1 kali 10 pangkat min 8 kolom. Kemudian R-nya adalah 10 cm kan adik-adik. Karena satuan yang seharusnya adalah meter, maka adik-adik harus ubah dulu dari sentimeter ke meter, yaitu dikalikan 10 pangkat min 2. Kemudian kita tahu dari soal bahwa K adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter per kolom kuadrat. Yang ditanya yaitu F atau gaya tolak. Maka untuk menjawabnya kita menggunakan hukum kolom, di mana F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian kita substitusi yang diketahui ke persamaan hukum kolom. Sehingga didapat 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 1 dikali 10 pangkat 8 dikali 1 dikali 10 pangkat 8 per 10 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jika kita kalikan 9 kali 10 pangkat 9 dengan 1 kali 10 pangkat 8 dengan 1 kali 10 pangkat 8, didapat 9 kali 10 pangkat min 7. Dan jika 10 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat dikuadratkan, maka didapat 1 kali 10 pangkat min 2. Sehingga didapat 9 kali 10 pangkat min 7 per 1 kali 10 pangkat min 2. Jika kita sederhanakan menjadi 9 kali 10 pangkat min 5 Newton. Berarti gaya tolak yang dialami kedua muatan tersebut adalah sebesar 9 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu dua muatan titik yang memiliki muatan Q1 dan Q2 memiliki jarak R dan memiliki gaya tolak sebesar F. Jika muatan Q1 diperbesar 3 kali lipat dan jaraknya didekatkan 2 kali lipat, maka gaya tolak yang dialami kedua muatan itu adalah maka untuk menjawabnya kita lihat dulu pada kasus pertama, yaitu pada keadaan normal, di mana Q1 dan Q2 berjarak R. Kemudian pada kasus yang kedua, Q1 memiliki jarak setengah kali R dengan Q2. Sehingga caranya kita bandingkan antara kasus 1 dengan kasus kedua menggunakan hukum kolom. Jadi F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat dibagi F aksen dikali K aksen dikali Q1 aksen dikali Q2 aksen per R aksen kuadrat.
dengan F adalah kasus 1 dan F aksen adalah kasus yang kedua. Karena K-nya sama kita bisa dicoret ya adik-adik. Kita coret. Sudah. Kemudian kita lihat kondisi-kondisi yang berbeda di kasus 1 dan kasus 2. Yaitu Q aksen 1-nya adalah 3 dikali Q1. Karena tadi di soal terdapat kalimat muatan Q1 diperbesar muatannya 3 kali lipat. Jadi Q aksen 1-nya 3Q1 kan? Kemudian untuk Q2-nya karena tidak diketahui apa-apa di soal, maka Q2 aksennya sama dengan Q2. Kemudian, untuk jaraknya didekatkan 2 kali lipat. Jadi, R aksen adalah R dibagi 2. Maka, karena kita membutuhkan R aksen kuadrat, dikuadratkanlah. Sehingga didapat R kuadrat, R aksen kuadrat sama dengan R kuadrat per 4. Kemudian kita substitusi ke perbandingan F dan F aksen. Didapat F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat dibagi F aksen sama dengan 3Q1 dikali Q2 per R kuadrat per 4. Sekarang kita coret-coret lagi yang sama-samanya. Q1-nya sama ya, jadi bisa kita coret. Kemudian Q2-nya juga sama ya adik-adik, bisa kita coret lagi. Kemudian R kuadratnya juga sama, jadi kita bisa coret kembali. Sehingga didapat F per R F aksen sama dengan 1 per 3 per 1 per 4. Jika disederhanakan menjadi F per F aksen sama dengan 1 per 12. Jika adik-adik kali silang, adik-adik dapat mendapatkan hasil F aksen sama dengan 12F. Jadi, gaya tolak yang dialami kedua muatan tersebut adalah F aksen sama dengan 12F. Begitu adik-adik. Nah, materi listrik statis udah habis nih adik-adik. Jangan lupa adik-adik terus berlatih ya, agar adik-adik lebih memahami materi listrik statis ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tunggu ya video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.